Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf ini kuliah kita asinkronus ya, karena ternyata besok ada workshop ya, 2 hari. Jadi ini daripada kosong gitu, jadi saya isi ya dengan kuliah. Jadi silakan nanti Anda akses di link Zoom-nya ya. Oke. Baik, kita lanjutkan lagi kuliah kita. Kita apa namanya menyambung yang ke Selasa kemarin ya, gitu. Sudah kelihatan ya? Sorry. Eh, oke. Ya, kita lanjutkan ke contoh nomor 2 tentang momen inersia ya. Sebuah segitiga nih terbuat dari bola identik ya dan batang kaku ya. Dan tidak bermassa identik ini ya. Seperti ditunjukkan ya di gambar ini. Jadi momen inersia sumbu A, B, dan C masing-masing itu IA, IB, dan IC ya. Itu. Manakah dari berikut ini yang benar ya? Jadi ini ada segitiga ya, ada bolanya identik ya. Kemudian dan batang kaku dan tidak memiliki tidak bermassa identik. Maksudnya tapi masa bolanya ini sama ya, gitu. Nah, kita berprinsip bahwa momen inersia itu sebanding dengan massa dan kuadrat jaraknya massa tersebut terhadap sumbu putar ya di situ. Nah, kalau kita lihat yang putih ini adalah sumbu putarnya ya. Jadi ada sumbu putar di sini berarti kalau kita lihat nih kemudian ini sumbu putar di B ya. Jadi dan ini sumbu putar di C. Jadi ketika di A ini kan berarti yang berputar ini kalau jaraknya ke sumbu putar ini adalah apa ya? Misalnya jarak A ke B itu eh, J gitu. Kemudian maka dari bola satu ke sini jadi 2D ya. Kalau kita lihat. Jadi ke sumbu putar itu kan ini ya jaraknya. Ya, misalnya ini ke sini, ini kita boleh menyatakan kalau ini jarak ini ke sini D ya. Jarak ini ke sini D, maka jarak ini ke sini 2D ya. Gitu. Jadi nanti ingat bahwa I itu sebanding dengan massa, kemudian di sini ada R kuadrat. R itu jarak dari massa tersebut ke sumbu putar. Jadi kalau di sini kita lihat yang IA itu ini ada M, kalau masing-masing misalnya M ya, M dan M gitu ya. Masa ini berarti eh, M kali 2D kuadrat ya, tambah M kali 2D kuadrat gitu ya. Berarti kan ini menjadi eh, 2 kali, kalau ini kan berarti 4D kuadrat. 4 tambah 4, 8 ya. Jadi 8 MD kuadrat gitu ya kan. Itu yang di A, putar ke sini. Kemudian kalau yang B, ini jaraknya kalau kita lihat, ini ke sini D, ini ke sini D. Jadi yang IB itu akan menjadi M kali yang jaraknya kan ke sini yang ini ke sini D ya. Berarti ini ke sini D berarti M kali D kuadrat tambah kemudian yang ini ke sini juga jaraknya D ya. Jadi ini menjadi MD kuadrat tambahnya ke sini juga ini ya MD kuadrat. Ini berarti 3 MD kuadrat gitu ya. Oke. Kemudian eh, yang C, yang IC berarti muter di sini ya. Yang IC itu berarti M kali ini lihat.
Yang C ini yang 2 kan jaraknya 0 ya terhadap sumbu putar, berarti yang ini aja. Ini ke sini 2D. Berarti ini ada 2D kuadrat. Berarti ini 4MD kuadrat. Nah, kita lihat nih. Jadi IA lebih besar dari IC. IC lebih besar daripada IB ya. Berarti yang B ya, yang ini ya. Gitu. Nah, kita lihat mungkin di sini ada jawabannya. Oke. Nah, kita lihat nih, oh ini pakai L ya, sama aja lah ini L dan L ya, gitu. Kita lihat momen inersia yang A ini, jadi terhadap sumbu putar A gitu, berarti ini ada M kali 2L, jaraknya kan atau tadi 2D ya, kita 2L kuadrat plus M kali 2L kuadrat, ini 8ML kuadrat ya. Kemudian IB-nya, ini ada M, ini L kuadrat plus ML kuadrat plus ML kuadrat. Jadi 3ML kuadrat ya. Kemudian IC-nya di sini kan berarti ini adalah M kali kemudian ke sini 2L ya. 2L kuadrat jadi 4ML kuadrat. Jadi terlihat di sini bahwa IA lebih besar daripada IC, IC lebih besar daripada IB. Oke, jadi ini yang B jawabannya ya. Oke. Nah, jadi menghitung momen inersia untuk kumpulan massa titik yang diskrit, diskrit itu misalnya tadi ini 1, 2, 3, 4 gitu ya, atau tambah sini, sini, mol gitu. Maka momen inersia itu penjumlahan dari massa titik itu ke sumbu putarnya. Jadi kalau misalnya sumbu putarnya ini di sini, berarti yang namanya R itu jarak terdekat atau jarak tegak lurus terhadap sumbu putar. Contoh ini ke sini kan jarak sumbu paling dekatnya. Yang ini juga ke sini kan. Ini juga ke sini, ini juga ke sini. Jadi ini kalau ini 1, 2, 3, 4 ya berarti ini ada R1-nya sini, R2 sini, R3 sini, R4 sini gitu ya. Tinggal dijumlahkan aja ya gitu. Oke. Nah, kemudian untuk benda padat kontinu, kita harus menjumlahkan distribusi massa MR kuadrat untuk setiap elemen massa yang sangat kecil ya. Jadi contoh misalnya di sini ada kotak ya, kemudian maka kita buat elemen massa yaitu DM gitu yang jaraknya ke sumbu putar misalnya R. Nah, maka kita mengintegralkan R kuadrat DM. DM itu elemen massa ya. Nah, jadi diintegralkan ke seluruhnya ya. Seperti itu. Oke, nah itu akan dibahas lebih lanjut di mekanika ya. Nah, tapi untuk sekedar di fisika dasar Anda tahu aja bahwa contoh untuk benda padat ya, ini lingkaran gitu. Maka I-nya itu kan DM-nya di sini nih sama, DR-nya kan semua sama. Jadi ketika I itu adalah integral RdM, karena R-nya misalnya DM-nya itu di sini, tegak lurus ke sini ya DM-nya ini. Ini R-nya itu kan sama semua. Jadi ini bisa keluar dari integral, ini DM, maka integral DM itu dia adalah M ya. Sehingga untuk cincin ya, cincin lingkaran tipis bermassa M berjejari R gitu, maka momen inersia sekitar sumbu pusatnya yaitu sini ya. Jadi ini sumbu pusatnya ini jaraknya ini ke sini R gitu dan tegak lurus ya dengan bidang lingkaran. I-nya adalah MR kuadrat gitu. Nah, kemudian kalau lingkaran tipis tadi bermassa M dan jari-jari R pada sumbu pusatnya yang ini, yang di sini ya. Jadi tidak di sini tapi di sebelah sini gitu tegak lurus melalui sumbu diameternya. Ini maka namanya setengah MR kuadrat ya. Nanti kita lihat pakai sumbu tegak lurus gitu ya. Ini adalah I-nya setengah MR kuadrat. Nah, kalau misalnya di sini ada bola padat bermassa M dan jari-jarinya R sekitar sumbu melalui pusatnya, jadi diputar di sini ya terhadap ini, sumbu putarnya itu ini, maka I-nya adalah 2/5 MR kuadrat gitu. Jadi untuk ke bola padat ya. Kemudian kalau untuk piringan, jadi kayak semacam silinder begitu, dia
silinder padat atau silinder bermassa M ya, berjejari R, sekitar sumbu tegak lurus, nah maka I-nya itu adalah setengah MR kuadrat ya. Padat atau silinder bermassa M gitu ya. Selalu ya, dia setengah MR kuadrat ya. Gitu. Nah, kita lihat lagi sekarang dua bola eh, memiliki jari-jari yang sama ya dan masanya juga sama. Nah, satu terbuat dari aluminium padat dan yang lainnya terbuat dari cangkang emas berlubang. Jadi ini lubang gitu loh. Ini padat, ini lubang ya. Yang mana yang memiliki momen inersia terbesar di sekitar sumbu melalui pusatnya? I melalui sumbu tegak itu kan 25 mr kuadrat. Ingat, eh, momen inersia itu sangat ditentukan oleh distribusi massa ya. Jadi kalau padat ini kan distribusinya merata, sedangkan kalau hanya di rongga seperti ini berarti massanya padahal sama ya, berarti terdistribusi jauh di sini ya. Logikanya maka yang ini yang emas rongga ini yang paling gede ya. Gitu. Oke. Jadi dia kulit emas akan memiliki momen inersia yang lebih besar karena terdistribusi di sini ya. Gitu. Oke, jadi I padat itu momen inersia padat lebih kecil daripada momen inersia rongga. Nah, untuk ke batang tipis bermassa M dan panjangnya L sekitar sumbu tegak lurus melalui pusatnya, I-nya itu adalah 1/12 ml kuadrat. Sementara kalau di ujungnya sini, ini 1/3 ml kuadrat. Nanti kita akan lihat bahwa ada apa namanya model atau rumus sederhana untuk melihat kalau di satu ujung yang berjarak D misalnya dari pusat massa maka I itu sama dengan eh, s- s- jadi I central mass plus MD kuadrat ya gitu. Nanti kita lihat. Nah, ini teorema sumber sejajar ya. Jadi misalkan momen inersia benda padat bermassa M di sekitar sumbu mulai pusat masanya, ini kita sebut ICM-nya diketahui ya. Kemudian momen inersia di sekitar sumbu yang sejajar dengan sumbu ini tetapi berjarak D, maka diberikan persamaannya itu ICM, jadi I paralel. Jadi paralel itu sejajar gitu. Jadi kalau misalnya ini ya, ada batang gini kan, ini sumbu putarnya sana di sini. Ini kan berarti ICM ya, karena central mesh ya. Maka kalau ini digeser ke sini, tiga kan sejajar nih. Maka kalau ini jaraknya itu D, maka nanti I di sini yang baru ini, I paralelnya sama ICM di central mesh plus M kali D kuadrat gitu. Jadi jika kita mengetahui ICM, maka mudah untuk menghitung momen inersia di sekitar sumbu sejajarnya ya. Nah ini kita mau menerapkan contoh nih ya. Tinjau batang seragam tipis dengan massa M dan panjangnya L. Carilah eh, momen inersia sekitar sumbu melalui ujung batang ya. Nah, misalnya di sini tadi kan I central mass-nya kita tahu 1/12 ml kuadrat ya. Maka kalau si pus- sumbu putarnya itu kita geser ke sini sejauh D, di mana D-nya itu kalau setengah L, maka eh, momen inersia di ujung batang ini kan, ini sama dengan ICM tambah MD kuadrat. Nah, D-nya ini ke sini sama dengan setengah L. Jadi M L per 2 kuadrat. Nah, kalau dihitung, ini dapatnya 1/3 ML kuadrat. Gitu. Jadi nanti Anda bisa mudah aja. Kalau misalnya di sini berapa, ya jaraknya ini ke sini berapa gitu. ICM-nya tahu, diputar di sini, sini, gampang gitu ya. Seperti itu. Iya. Nah, kita yang berikutnya adalah koneksi dengan central mesh ya, gerakan central mesh. Ingat kembali apa yang telah kita dapatkan terkait energi kinetik dari suatu sistem partikel ya di kuliah minggu sebelumnya bahwa eh, energi kinetik total itu adalah energi kinetik relatif ya terhadap central mass ditambah energi kinetik gerak dari central mass yaitu setengah M VCM itu kecepatan central mass-nya dikuadratkan sementara ini adalah
energi kinetik relatif terhadap central mass-nya gitu. Oke ya. Nah, untuk benda padat yang berputar di sekitar pusat masanya, sekarang kita akan melihat suku pertama tadi menjadi ini gitu. Jadi kan energi kinetik relatifnya ada setengah MI U kuadrat ya. Di mana U itu kecepatan relatif dari si benda terhadap central mass itu kan sama dengan kalau dia berputar gitu, berputar terhadap pusat masanya U I sama omega RI gitu kan. Kan omega RI. Nah, jadi setengah I omega kuadrat sigma MI RI. Sigma MI RI ini tidak lain adalah ICM. Ini adalah apa namanya momen inersia terhadap central mass kan. Jadi ini adalah momen inersia terhadap central mass karena relatif terhadap central mass gitu kan. Nah, jadi untuk objek yang apa namanya berputar di sekitar pusat masanya, maka K relatifnya itu adalah setengah ICM omega kuadrat gitu. Oke. Nah, jadi untuk benda padat yang berotasi sekitar pusat atau pusat pusat masanya ya, dan yang central mass-nya, pusat masanya juga bergerak gitu, maka energi kinetiknya adalah setengah momen inersia central mass omega kuadrat ditambah setengah MPCM kuadrat. PCM ini adalah gerak translasi dari pusat masanya. Contoh misalnya ini ada dua objek ya, antara bola yang cukup besar dengan yang kecil. Ini central mass-nya di sini kan. Kemudian dia berputar, tapi juga sambil bergerak gitu sampai ke sini kan. Maka kalau diperhatikan central mass-nya tetap aja bergerak translasi ya. Walaupun dia muter kan, tapi tetap dia bergerak translasi dengan kecepatan P central mass tentunya. Translasi. Tapi dia berotasi. Kalau terhadap central mass kan dia ada I central mass omega kuadrat. Dia berotasi dengan kecepatan sudut apa omega di situ ya. Seperti itu. Nah, kita akan menggunakan rumus ini lebih banyak ya di kuliah-kuliah berikutnya ya, bahwa nanti ketika suatu objek itu selain bergerak translasi tapi juga dia berotasi, maka ya persamaan untuk mencari energi kinetiknya seperti ini ya. Oke, nah untuk ini sudah selesai, kita cari lagi apa namanya filenya ya. Ntar saya carikan filenya dulu. Ini saya tutup dulu ya. Oke, nah kita lanjutkan ya. Oke, ya kita lanjutkan kuliah kita nih terkait dengan lebih lanjut tentang objek yang menggelinding ya, kemudian arah dan aturan tangan kanan, kemudian dinamika rotasi dan torka, kemudian kita juga bahas kerja dan energi ya dengan beberapa contoh. Baik. Nah, kalau Anda perhatikan nih antara apa namanya fenomena rotasi dan juga kelinieran ya, kita tahu bahwa ketika gerakannya itu rotasi, besaran-besaran fisis yang terlibat itu ada sudut ya, kemudian sorry ada theta ya, theta itu sudut, kalau di linear itu X perpindahan. Kalau dia kan perputaran ya. Theta, kalau di linear itu X. Kemudian kecepatan sudut itu omega, kalau kecepatan linear itu V. Kemudian percepatan sudut itu alfa, kalau di linear itu A. Nah, ketika
alfa konstan atau A konstan, kita dapat persamaan-persamaan ini kan, tinggal diintegralkan. Jadi ini adalah banyaknya putaran, kemudian ini jauhnya objek, ini kecepatan sudut, ini kecepatan linier, ini percepatan sudut, ini percepatan linier. Nah, hubungan antara eh, sudut dan apa namanya translasi dan x gitu. X itu adalah theta kali R, kemudian V adalah omega kali R, percepatan translasi adalah alfa kali R, gitu ya. Kita pernah bahas ini. Nah, gerak menggelinding di sini. Jadi silinder berbeda I gitu, menggelinding ya. Silinder berbeda, bukan berbeda mungkin. Jadi silinder dengan momen inersia I gitu ya, bukan berbeda, tapi silinder dengan momen inersia I menggelinding ke bawah pada bidang miring lah gitu. Awalnya ini kecepatannya nol, omeganya nol, K-nya nol. Nah, kemudian dia menggelinding. Nah, di sini saat di akhir di bawah gini dengan perbedaan energi potensialnya itu dari titik atas ke bawah itu H, Anda ingat bahwa perubahan energi kinetik itu sama dengan minus perubahan energi potensial. Di mana perubahan energi potensial di sini kan, sorry, ini adalah MGH kan. Sehingga perubahan energi kinetik minus dia tahu sama dengan MGH. Nah, di sini karena dia menggelinding kan, berarti ada setengah I omega kuadrat plus setengah MV kuadrat. Jadi ini adalah central mesh-nya dia bergerak ya ke sini. Itu setengah MV kuadrat. Di mana V dan omega hubungannya V sama dengan omega kali R ya gitu. Nah, ketika dia tidak slip ya, dalam kerangka referensi laboratorium kita lihat si central mesh-nya bergerak yang ini bergerak V kan gitu. Tapi yang atas di sini ini bergerak 2V, dia lebih cepat gitu. Nah, tapi dalam kerangka referensi central mesh ini muter kan. Tapi kecepatan ini, kecepatan bagian bawah dan atas sama, yaitu V. Jadi V itu omega kali R. Ini dalam translasi kan kelihatan seperti ini. Nah, jadi ketika menggelinding, energi kinetiknya kan setengah I omega kuadrat dipakai dia untuk berputar plus setengah mv kuadrat central mass-nya bergerak translasi ya dengan kecepatan V. Nah, kalau kita menggunakan V sama dengan omega kali R, kemudian momen inersianya itu C mr kuadrat. Jadi ada C di sini adalah untuk jenis momen inersia yang berbeda-beda gitu ya. Nanti kan kalau C-nya 1 mr kuadrat berarti cincin kan. Kemudian kalau piringan atau silinder tadi kan C-nya setengah. Kalau bola padat itu 2/5. Kalau kulit bola 2/3 ya seperti itu. Maka kita lihat, kita masukin saja I-nya itu adalah CMR kuadrat omega kuadrat plus setengah MV kuadrat. Nah gitu kan. Kemudian omeganya ini mau kita ganti ya. Kita ganti dengan omega itu sama dengan V per R. Jadi kalau Anda ganti ini V per R, ini V kuadrat, R kuadrat coret-coret kan. Tinggal V-nya aja V kuadrat. Sehingga nanti di sini menjadi ini setengah ya. C plus 1 MV kuadrat gitu. Oke. Nah, energi kinetik tadi kan perubahan energi kinetik sama dengan min delta U, perubahan energi potensial dari asalnya tinggi ke rendah berarti jadi MGH kan jadinya. Nah, sehingga kecepatan saat turun dengan dari sejauh H, si objeknya sekarang menjadi, kalau Anda lihat ke sini, ini P sama dengan MGH per sini kan. Jadi ini ada dua sini, 2GH, M-nya coret-coret lah, coret-coret, hingga akar 2GH akar 1/C+1. Anda lihat, jadi ketika objek itu menggelinding, kecepatan di bawah, kalau dia menggelinding dari tempat ya, kemiringan tertentu, itu ternyata kecepatannya itu tidak ditentukan oleh masanya, ya kan? Tapi kecepatan itu ditentukan oleh bentuknya.
Apakah itu cincin, apakah itu piringan, apakah itu bola, bolanya padat atau apa namanya bolong gitu atau kulit bola. Nah, jadi bukan oleh masanya. Jadi kalau misalnya bola yang satu masanya 2 ton, yang satu masanya 1 kilogram, ketika digelindingkan itu akan memiliki kecepatan yang sama sebetulnya karena dia tidak ditentukan oleh masanya. Ketika bola ya, Anda lihat di sini kecepatan hanya akar 2GH kali akar 1/C+1 gitu. Jadi kecepatan menggelinding selalu lebih kecil daripada dalam dan ya dia tidak ditentukan oleh massa ya. Dan kalau Anda lihat nih, ketika si bolanya itu tidak menggelinding, maka yang ini akan menjadi nol ya. Yang bagian ini kan nggak ada. Berarti kan tinggal akar 2GH saja. Jadi kecepatan menggelinding selalu lebih kecil daripada dalam kasus tergelincir. Kenapa? Karena ada sebagian energinya, energi kinetiknya itu dibagi antara gerak translasi dan gerak rotasi gitu. Sehingga kecepatannya menggelindingnya selalu lebih kecil ya, kecepatan menggelindingnya ketimbang kalau dia meluncur. Karena kalau meluncur kan akar 2GH, tapi kalau dia menggelinding kecepatan di bawahnya itu ada faktor perkalian 1/C+1 ya di sini. Ya, C-nya kan lebih anu kan lebih besar dari satu, 1,5, 2/5 gitu ya. Jadi ada faktornya di situ. Oke ya. Nah, Anda bisa menghitung nih ketika cincin berapa kan berarti tinggal setengahnya. Kalau misalnya piringan tinggal tambah setengah. Setengah jadi 2 sekian ya. Kalau ini 2 kali 2/5. Anda bisa ngitung di situ. Mana yang lebih cepat antara cincin, piringan, atau bola, atau silinder ya. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat arah rotasi ya. Nah, secara umum variabel rotasi itu adalah vektor ya. Jadi memiliki arah. Nah, jika rotasi berada pada bidang X, Y, maka konversinya ada seperti ini ya. Jadi ini rotasi namanya counterclockwise atau rotasi arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau Anda pakai kaidah tangan kanan ya, maka counterclockwise antara X dan Y itu ke sini ya. Jadi menuju Anda, menuju Anda. Kalau Anda pakai tangan kanan dari X ke Y, maka itu namanya counterclockwise atau berlawanan dengan arah jarum jam. Gitu. Tapi kalau rotasinya eh, counter, jadi searah jarum jam, maka dia akan ke arah minus Z. Jadi Anda pakai kaidah tangan kanan tuh. Maka dia akan ke sana. Jadi searah jarum jam ya, berarti ke sana. Menuju menuju ke bidang gambar ya. Oke, jadi yang ini X, Y, Z, yang ini minus Z ya, counterclockwise. Jadi arah rotasi itu ditentukan oleh apakah dia searah jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam ya, seperti itu. Oke, dan pakai aturan tangan kanan ya untuk mengetahui arah kemana titik vektor rotasi. Jadi tekuk jari-jari tangan kanan Anda dengan cara yang sama saat benda berputar. Nah, ibu jari Anda akan menunjuk arah vektor rotasinya gitu. Jadi contoh jadi yang counterclockwise yang atas ya. Jadi arahnya dia menuju ke kita ya, ke plus J. Nah, kita biasanya memilih sumbu Z menjadi sumbu rotasi, seperti ditunjukkan ini ya, gitu. Maka theta sama sebanding dengan theta Z, kemudian omega-nya omega Z, berarti ini ke arah sumbu Z ya, eh, counter clockwise ya, gitu. Nah, untuk kesederhanaannya kita menghilangkan subskrip kecuali diperlukan secara eksplisit ya. Jadi dia ke arah Z lah, gitu kan. Contoh nih ya. Sebuah roda berputar dengan kecepatan sudut awal 500 radian per sekon, megadolnya ya. Pada T sama dengan 0, ia mulai melambat dengan laju 0,5
5 radian per sekon kuadrat. Dia mulai melambat nih, ada perlambatan ya, dengan perlambatannya 0,5 radian per sekon kuadrat. Nah, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berhenti gitu. Jadi W0-nya itu 500, kemudian ada perlambatan ya. Berarti kalau arah perlambatan kan berlawanan dengan arah putaran awal ya. Putaran awalnya dia kan ke sini ya. W0-nya 500, kemudian ada perlambatan ke sini. Perlambatannya bisa jadi karena gesekan dan sebagainya lah ya. Ini alfanya ini min 0,5 radian. Nah, maka kalau kita ingin tahu waktunya, nah berarti kan kita gunakan persamaan ini kan W sama dengan omega 0 plus alfa kali T, di mana alfanya karena negatif kan berarti perlambatan berarti min 0,5 radian per sekon. Maka T-nya ketemu yaitu min eh, kan ini berapa lama waktu untuk berhenti, berarti omega akhirnya itu 0 karena berhenti kan. Berarti T-nya sama dengan min omega 0 per alfa gitu. Nah, kan jadi alfanya sendiri minus, jadi minus minus omega nolnya 500 radian per sekon, ini 0, radian per sekon kuadrat, sehingga kita dapatkan 1000 sekon. Atau 1000 sekon kalau ke menit berarti kita bagi berapa? 1 menit itu ada 60 sekon ya, seperti itu. Oke. Jadi, sorry, 1 menit sama dengan 60 sekon. Jadi 1000 per 60. Jadinya 16,7 menit ya. Gitu. Oke ya. Oke. Contoh soal berikutnya. Sebuah bola ini menggelinding ya di lantai dan kemudian mulai menanjak seperti yang ditunjukkan di bawah ini ya. Ke arah manakah titik vektor percepatan sudut saat bola berada di tanjakan? Oke. Jadi ini ada bola menggelinding gitu di lantai dan kemudian menanjak ya gitu. Ke arah manakah titik vektor percepatan sudut bola saat berada di tanjakan? Nah, kalau kita lihat asalnya dia kan ke sana. Berarti mestinya kan ada perlambatan. Mestinya kan dia menjadi menuju ke apa ke sini ya. Ke kalau ini asalnya ke atas, jadi harus ke sini. Berarti bisa jadi dia menuruni jalan ya, atau menuruni ke dalam halaman, keluar halaman barangkali. Kita lihat. Oke, A-nya kan ke sana ya. Jadi pelambatan. Saat bola di atas lereng, percepatannya A selalu menuruni lereng kan. Nah, oleh karena itu percepatan sudutnya berlawanan arah jarum jam. Ya, ada? Percepatan sudutnya berlawanan arah jarum jam. Jadi ke sana pakai kaidah tangan kanan, ketika dia ke sana berarti dia menuju ke kita. Gunakan aturan tangan kanan berarti apa? Keluar halaman. Gitu. Kalau pakai aturan tangan kanan berarti apa itu keluar halaman. Kan apanya ke sana ya. Ada perlambatan ya. Karena ketika dia menggelinding terus hanya ke sana tambah cepat itu aneh gitu kan. Berarti ini ada perlambatan. Jadi dia keluar halaman ya. Oke. Nah, oke, kita masuk ke dinamika rotasi ya. Jadi kalau dinamika translasi itu kita tahu berarti kaitannya dengan apa gaya hukum Newton ya. Nah, kalau dinamika rotasi juga sama gaya, tapi namanya menjadi torka ya. Dalam dinamika translasi itu kan apa yang menyebabkan benda bergerak translasi atau bergerak ke linier ya. Tapi dalam dinamika rotasi apa yang menyebabkan benda itu bisa berputar gitu. Nah, misalkan suatu gaya ya bekerja pada massa yang dibatasi untuk bergerak dalam lingkaran gitu. Tinjau percepatannya dalam arah theta di sini. Jadi dalam polar ya. Pada beberapa saat A itu percepatan itu kan alfa kali R ya. Jadi kalau ini ada benda ya, mau kita putar, ini kan alfanya, ini R-nya, kemudian di sini kalau kita lihat
ada vektor satuan R dan vektor satuan theta, kemudian ini ada gayanya ya. Nah, gaya ini bisa kita proyeksikan ke arah theta. Berarti kalau ini, jadi kita lihat nih di sini, F theta itu sama dengan M A theta, kan gitu ya. A theta itu dia adalah alfa kali R, kan gitu. Nah, sehingga eh, kalau kita kalikan R, yang sebelah sini juga kalikan R, berarti R F theta sama dengan MR kuadrat alfa. MR kuadrat itu dia adalah momen inersia, ya kan? RF ini, RF theta ini tidak lain adalah torka. Oke, jadi eh, RF itu MR kuadrat alfa, gunakan I sama dengan MR kuadrat, berarti RF itu adalah I alfa. Jadi ini definisi torka ya. Jadi torka itu adalah RF theta gitu. Nanti nanti sih yang saling tegak lurus ya selalu bahwa sehingga di situ nanti eh, torka itu adalah R cross F ya. Torka itu adalah gaya singgung atau F theta kali panjang lengannya. Ini gaya singgungnya ya. Kalau dia mutarnya kan ke sini berarti F-nya itu diproyeksikan ke arah theta. Gitu. Ini gaya singgung, kemudian ini adalah lengannya dari sumbu putar. Jadi torka itu sama dengan I alfa. Nah, torka itu memiliki arah plus Z jika menyebabkan arah counterclockwise. Jadi ke sinilah, ke arah kita ini kan. Kalau counterclockwise pakai kaidah tangan kanan itu ke arah kita. Minus Z itu ketika menyebabkan arah putaran counter clockwise ya. Jadi putaran searah jarum jam. Jadi minus Z. Plus Z minus Z gitu ya. Nah, dinamika rotasi, oke. Jadi untuk kumpulan banyak partikel, jadi ini kan diatur dalam konfigurasi tegar ya. Jadi ini sigma RI FI theta, ini sering disebut dengan tau I. Ini sigma MI RI alpha I. Ini adalah momen inersia gitu. Nah, karena partikel-partikelnya terhubung secara tegar, mereka semuanya memiliki alfa yang sama. Sehingga sigma I torka ke I itu sama dengan I alfa. Gitu. Jadi torka net atau neto itu sama dengan I kali alfa. I kali alfa. Oke. Nah, jadi ini adalah analog ya dengan gerak eh, translasi. Ya. Dalam translasi itu gaya net itu sama dengan MA. Ya kan? Jadi kalau dalam ini translasi kan. Jadi ini translasi, sementara yang ini rotasi. Jadi ingat bahwa si F-nya itu analog dengan torka, M-nya analog dengan I, A-nya analog dengan alfa gitu ya. Jadi net atau torka total sama dengan I kali alfa. Kalau gaya total sama dengan M kali A. Gitu. Jadi torka adalah analog gaya rotasi, ya kan? Jumlah putaran yang diberikan oleh suatu gaya. Nah, momen inersia I adalah analog dengan massa rotasi. Jika I besar, jadi lebih banyak torka ya. Lebih banyak torka diperlukan untuk mencapai percepatan sudut tertentu. Jadi, jika I-nya besar, maka diperlukan torka yang besar untuk mencapai percepatan tertentu. Torka memiliki satuan kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat ya. Jadi Newton meter gitu ya. Oke, nah ini torka kan. Jadi torka itu adalah R kali F atau di sini RF sin theta. Jadi torka itu kalau kita lihat sini RF sin theta. Jadi nanti kalau dalam bentuk vektor ya, torka itu adalah R cross R gitu ya. Tapi dia nanti komutatif ya, bukan F cross R ya. Gitu. Dan di sini besarnya RF sin theta. Sin theta itu sudut antara R dan gayanya. Jadi ini R
Kemudian ini gayanya kan. Jadi ini theta. Jadi RF sin theta. Torka bisa juga dituliskan dalam RP dikalikan gaya ya. Gitu. Sehingga sudutnya kan 90 tuh. Ya kan? Gitu. Jadi ini adalah RP ini jarak terdekat ya. Gitu. Oke, nah jika sudut antara R dan F-nya itu nol, gitu, maka torkanya akan nol gitu. Kenapa? Karena sudutnya kan nol. Nah, jika sudutnya 90 berarti torkanya maksimum. Jadi antara R dan F-nya itu sudutnya 90. Jadi akan maksimum torkanya. Gitu ya. Oke. Nah ini kita lihat lagi. Dalam kasus mana yang ditunjukkan di bawah ini adalah torsi yang diberikan oleh gaya yang diterapkan pada sumber rotasi terbesar. Dalam kan dalam kedua kasus besar dan arah gaya yang diberikan itu sama. Mana sih yang apa namanya dalam mana yang di bawah ini torsi yang diberikan paling besar. Ingat torka itu adalah R cross E. Ini gayanya kan ini ke sini kan L. Ini juga sama. Berarti kasus satu dan dua itu sama sebenarnya. Kenapa? Karena walaupun di sini kan kalau jaraknya ini ke sini maksimumnya kan RF juga ya. Jadi hanya L juga gitu. Mungkin sama. Ya kan? Jarak terdekat kan. Gaya yang diterapkan sama, jarak terdekat juga sama, yaitu L ya gitu. Jadi kasus satu dan dua sama ya. Torkanya sama kan. Karena kan torka itu adalah R cross F ya yang terdekat ke sumbu kita. Oke. Nah, torka dan aturan tangan kanan. Aturan tangan kanan dapat memberitahu Anda arah torkanya. Jadi arah tangan Anda di sepanjang arah dari sumbu ke titik di mana gaya diterapkan. Jadi wah ini nggak kelihatan ya. Ini arah gaya kita kemudian F-nya ke sana. Jadi ini contoh ini akan menjadi plus pakai kata tangan kanan kanan, kemudian gayanya ke sini, berarti ini dia ke arah plus Z, gitu ya. Jadi arah ibu jari akan menunjukkan arah torka ya, gitu. Oke, nah kita lihat sekarang perkalian silang atau cross product ya. Nah, kita dapat mendeskripsikan sifat vektorial torka dalam bentuk kompak ya dengan memperkenalkan perkalian silang atau cross product. Nah, perkalian silang dari dua vektor adalah ada vektor yang baru ya. Jadi vektor A cross vektor B itu vektor C gitu. Nah, panjang dari vektor C itu adalah di C itu AB sin P. P itu sudut antara A dan B-nya ya kan. Kalau P-nya 90 berarti A dan B-nya saling tegak lurus, maka dia maksimum C-nya. Nah, arah C selalu tegak lurus pada A dan pada B ya gitu. Lurus pada bidang yang ditentukan oleh A dan B dan dalam arah yang ditentukan oleh aturan tangan kanan ya. Gitu. Nah, komponen Cartesian dari perkalian silang ya. Jadi C di sini adalah A cross B itu jadi C kan. Nah, jadi CX itu adalah X gini AY BZ min BY AZ. CY itu AZ BX min BZ AX. CZ itu AX BY min BX AY. Jadi kalau ini satu, dua, tiga dibalik ini dua, mesti tiga, satu, ini tiga, satu, dua ya. Balik seperti itu ya. Jadi Anda bisa juga pakai apa namanya matriks yang kayak gini nih. Ini I, J, K. Jadi ini AX, AY, AZ, BX, BY, BZ gitu ya.
Sehingga nanti I itu ini adalah ya kalau di sini kan C ya. Ini adalah AY kali BZ ya kan. AY BZ nanti di sini ini AZ BY kan. Minus AZ BY. Nanti plus J itu adalah AZBX ya. AZBX kemudian dan seterusnya jadi sama dengan ini ya. Pakai kayak gini nih. Karena nanti si C-nya itu kan CXI, CYZ plus CZK ya. Seperti itu. Dan perhatikan bahwa B cross A itu sama dengan minus A cross B ya. Gitu. Nah, jadi kita dapat mendefinisikan torka itu seperti ini. Ini vektor ya. Jadi vektor torka itu adalah vektor lengan dikalikan vektor gaya ya. R cross F yang kemudian kalau diambil besarnya nih, besarnya torka itu adalah RF sin theta. Di R, ini F ya torkanya kaitan kanan. Ya, kita kembali pakai rumus seperti ini ya. Oke, komentar pada torka sama dengan I alpha ya. Nah, saat kita menulis torka sama dengan I alpha, kita sebenarnya sedang membicarakan komponen Z ya, dari persamaan vektor yang lebih umum. Ingatlah bahwa kita biasanya memilih sumbu Z sebagai sumbu rotasi. Jadi torka Z itu berarti ke arah sumbu Z, IZ alpha Z ya. Gitu. Nih, kita biasanya menghilangkan subskrip Z-nya ya. Nah, ini ada contoh. Untuk mengendurkan mur yang macet, seorang pria menarik dengan sudut 45 pada ujung kunci pas 50 cm dengan gaya 200 Newton. Berapa besar torkanya atau torsi pada mur? Ya, jika mur tiba-tiba berputar bebas, berapakah percepatan sudut kunci pas ya? Atau kunci Inggris yang memiliki massa 3 kilogram, bentuknya batang tipis gitu. Nah, kita lihat ini torkanya berarti R cross F sin 45 ya kan gitu. Itu torkanya. Jadi ini adalah menjadi torkanya adalah LF sin P ya. Kalau kita lihat di sini, ini kan L ya, berarti LF sin P ini 0,5 kemudian kayaknya 200 sinnya sin 45 setengah akar 2 jadi dapat 70 sekian. Nah, jika mur bebas berarti torka itu adalah I alpha gitu kan. Nah, kita tahu torka dan kita ingin tahu alpha. Jadi kita mencari I-nya ya, gitu. Kita apa berapa percepatan sudutnya kan. Nah, berarti torka itu I alpha, kemudian I-nya itu karena berputar di ini di ujungnya ya. Ya kan mutar di ujung nih. Di ujungnya kan berarti sepertiga ml kuadrat kan. Jadi alfa sama dengan torka per I alpha. Torkanya itu adalah ini. Kemudian I-nya 0,25 ya. Maka kita dapat berputar dia dengan percepatan 283 radian per sekon. Nah, oke, sekarang kita lihat kerja ya. Nah, tinjau usaha yang dilakukan oleh gaya F yang bekerja pada sebuah benda ya yang dibatasi untuk bergerak ke mengelilingi sumbu tetap untuk perpindahan sudut yang sangat kecil gitu. Kita tahu elemen kerjanya itu adalah F.dr. Maka ini dot produk kan berarti F R J theta cos. Di sini kalau kita lihat di sini ya. Jadi dr-nya ini adalah tidak lain adalah R d theta. Kemudian nanti di cos beta di sini ya. Karena ini apa namanya kita sejajarkan sebetulnya. Ya kan dr ini jadi ini adalah eh, R d theta kemudian ini menjadi F yang di sini berarti F cos theta ya. Sehingga
dia tegak lurus di sini. Jadi FR d theta cos beta, cos beta itu tidak lain adalah 90 min pi ya. Itu. Sehingga nanti FR d theta ini menjadi sin pi ya. Ya, ada FR sin theta d theta ini tidak adalah torka kali d theta. Ini kan ini FR sin theta itu adalah torka ya. Jadi torka dikalikan d theta. Jadi kerjanya itu mirip ya kalau benda translasi itu kan F kali delta R. Kalau ini adalah F kali delta theta. Jadi kita mengintegrasikan ini mendapatkan bahwa kerja yang dilakukan kalau diintegrasikan ini adalah tau kali theta gitu. Kalau diintegralkan totalnya itu theta. Analog dengan W sama dengan F dot delta R gitu. Jadi W akan negatif jika tau dan theta memiliki tanda yang berlawanan, ya kan? Maka kerjanya akan negatif. Oke. Nah, oke. Jadi kerja dan energi kinetik yang lebih umum ya. Ingat teorema kerja dan energi kinetik bahwa eh, kerja yang dilakukan oleh seluruh gaya itu sebanding dengan perubahan energi kinetik, ya kan? Nah, hal ini benar secara umum dan karenanya berlaku untuk gerak rotasi dan juga gerak linier. Jadi untuk objek yang berotasi pada sumbu tetap, perubahan energi kinetik itu sama dengan setengah dari omega final min omega awal ya. Jadi I omega kuadrat. Ini adalah apa work total yang dilakukan oleh benda berotasi ya. Gitu. Oke, itu ya. Nah, kita lihat contoh piringan dan tali. Sebuah tali tak bermasa dililitkan 10 kali mengelilingi piringan bermasa M-nya itu 40 gram dan jari-jarinya itu 10 cm. Piringan atau disk ini dibatasi untuk berputar tanpa gesekan pada sumbu tetap yang melalui pusatnya. Ya. Tali ditarik dengan gaya 10 Newton sampai lepas dan dari piringan gitu. Asumsikan tali tidak tergelincir dan si piringan tadi pada awalnya tidak berputar. Seberapa cepat piringan berputar setelah talinya lepas? Gitu, ya. Ingat tadi kalau ditanyakan di sini kan seberapa cepat piringan berputar ya, itu. Nah, kita lihat kerja yang dilakukan itu adalah torka dikalikan theta kan. Torkanya itu adalah R dikalikan dengan lengannya. Di mana sini sudah 90 ya. Jadi pergeseran theta itu adalah 2 pi radian per putaran dan di situ Anda tahu si benangnya itu ada 10 lilitan ya. Kalau kita lihat di sini 10 kali mengelilingi kan. Oke, berarti pergeseran tetanya itu 2 pi radian per putaran kali 10 putaran. Nah, ini sudah dapat kita kan. Nah, jadi work-nya itu adalah apa di sini torka ya R R kali F kemudian tetanya itu 20 pi dari radian ya gitu kan ini 2 kali 10 kali pi ya. Nah ini adalah torka sementara ini itu adalah tetanya sehingga kalau dikerjakan ini menjadi dan tiganya 3,14 ya dalam radian ini 0,1 kali 10 kali 20 kali 3,14 dapatnya 62,8 Joule. Nah, piringan dan tali. Kita tahu W totalnya itu adalah 62,8 Joule. Ya. Ini adalah energi kinetik. Jadi sama dengan setengah I omega kuadrat. Ingat bahwa I untuk piringan sekitar pusatnya itu adalah setengah mr kuadrat. Nah, sehingga delta K, delta perubahan energi kinetik setengah I-nya adalah setengah mr kuadrat, kemudian omega kuadrat sama dengan W atau kerja ya. Sehingga omeganya itu adalah akar dari 4 kerja
bagi dengan MR kuadrat. M-nya kebetulan di sini berapa tadi? M-nya 40 gram ya. M-nya 40 gram, kemudian kerjanya tadi 62,8 Joule, dimasukkan jari-jarinya 0,1, maka kita dapat omeganya adalah 792,5 radian per sekon. Itu adalah kecepatan sudutnya ya. Oke. Nah, kita lihat lagi contoh kerja dan energi ya. Tali dililitkan di sekitar keliling dua cakram ya, padat nih. Dan ditarik dengan gaya yang sama untuk jarak yang sama gitu. Ditarik, shoot. Cakram satu memiliki radius yang lebih besar, tetapi keduanya memiliki momen inersia yang sama. Nah, kedua cakram berputar bebas di sekitar subuh mulai pusatnya dan mulai dari tiang. Cakram mana yang memiliki kecepatan sudut terbesar setelah ditarik? Gitu. Kecepatan sudut terbesar mana gitu kan? Nah, berarti solusinya ini ditarik sejauh D ya. Nah, kerja yang dilakukan pada kedua cakram itu sama, yaitu W, F kali D. Karena gayanya sama, berarti kerjanya sama, kan? Oleh karena itu, perubahan energi kinetik masing-masing juga sama, yaitu W sama dengan perubahan energi kinetik. Nah, energi kinetiknya adalah setengah I omega kuadrat, kan gitu. Nah, karena I1 sama dengan I2, ya, karena I1-nya sama dengan I2, kalau kita lihat contoh di sini, ya, si inersinya sama. Nah, memang radiusnya beda, tapi memiliki momentum yang sama. Oke, maka kita lihat bahwa omega 1 itu kan sama dengan omega 2, ya. Gitu. Oke, baik, mungkin kita cukup ya untuk hari ini. Jadi ini adalah video untuk menggantikan hari Senin ya. Mudah-mudahan Senin besok kita bisa ketemu luring sebagai minggu terakhir di perkuliahan kita sebelum kita masuk ke UTS ya. Gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.